Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robin Rawan dari Akuntansi Perpajakan kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi pendapatan dan piutang. Sebelum kita masuk ke akuntansi pendapatan dan piutang, kita berbicara tentang apa aja sih struktur organisasi pemerintahan daerah setingkat kabupaten. Yang pertama, bupati. Yang setara dengan bupati itu ada DPRD dan instansi vertikal atau departemen yang non departemen. Di bawah bupati itu ada sekretaris daerah. Di bawahnya ada staf ahli yang biasanya ada bidang hukum, pertanian, ESDM, ekonomi dan keuangan. Setelah itu ada yang di bawahnya di tingkat ke kabupaten, ada di bawahnya lagi kecamatan dan kelurahan. Terus PPKD dan SKPD. Apa sih itu PPKD dan SKPD? PPKD itu ialah pejabat pengelolaan keuangan daerah, adalah kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Nah, terus apa sih SKPD itu? SKPD ialah satuan kerja perangkat daerah, adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah suatu selaku pengguna anggaran. Terus berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, tugas PKD adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD. Kedua, menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD. Yang ketiga, melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah. Yang keempat, melaksanakan fungsi bendahara umum daerah. Yang kelima, menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Yang terakhir, yang keenam, melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. Terus, apa tugas SKPD? Tugas SKPD ialah 1. Menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpin. 2. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran. Ketiga, melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak. 4. Mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKD yang dipimpinnya. Kelima, mengelola barang milik atau kekayaan daerah menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya. Yang terakhir, yang keenam, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya. Pendapatan LRA. Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara dan atau daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Klasifikasi pendapatan LRA itu ada 3. Yang pertama, pendapatan asli daerah atau PAD. Yang ketiga, pendapatan transfer. Yang kedua, pendapatan transfer. Yang ketiga, pendapatan lain-lain daerah yang sah. Prinsip akuntansi pendapatan daerah atau LRA. Pendapatan secara umum diakui pada saat yang pertama, pendapatan secara umum diakui pada saat telah disetor ke rekening kas umum daerah. Yang kedua, koreksi atas pengembalian pendapatan yang sifatnya yang tidak berulang, non recurring, atas pendapatan tahun berjalan dicatat sebagai pengurangan pendapatan. Sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya dicatat sebagai belanja tidak terduga yang mengurangi saldo anggaran lebih pada periode ditemukannya koreksi. Yang ketiga, pengembalian yang sifatnya normal, sistematik dan berulang, recurring, atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelumnya dicatat sebagai pengurangan pendapatan. Yang keempat, akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompresikan dengan pengeluaran. Pendapatan LO. Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Klasifikasi pendapatan LO. Pendapatan LO yang pertama ada pendapatan asli daerah atau PAD, yang kedua pendapatan transfer, yang ketiga lain-lain pendapatan daerah yang sah. Prinsip akuntansi pendapatan daerah LO. Pendapatan LO diakui saat timbulnya hak atas pendapatan LO. Ada 3. Yang pertama, pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Yang ketiga, pendapatan direalisasikan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi untuk mengakui pendapatan LO yang berupa hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa didahului adanya penagihan. Kode akun LRA. Yang pertama, laporan realisasi anggaran pendapatan LRA, belanja, transfer, pembiayaan. Kode akun LO, pendapatan LO, dan beban. Pencatatan pendapatan yang diterima SKPD saat penerimaan. Jurnal LO, kas di bendahara penerimaan pada pendapatan. Jurnal LRA, perubahan SAL pada pendapatan. Untuk jurnal PPKD, RK PPKD pada kas dibendaharakan pemerintah. Penyajian pendapatan LRA disajikan di laporan realisasi anggaran atau LRA, sedangkan pendapatan LO disajikan di laporan operasional. Akuntansi piutang. Piutang adalah hak tagih pemerintah kepada pihak lain yang belum diterima pembayarannya. Hak tagih tersebut bisa berasal dari kewenangan Pemda, misalnya untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah, atau hak tagih karena memberikan pinjaman kepada pihak lain. Jenis piutang. Piutang pendapatan adalah piutang atas pendapatan pemerintah yang berupa 1. Piutang pajak, 2. Piutang retribusi, 3. Piutang hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, 4. Piutang lain-lain PAD yang sah, 5. Piutang transfer pemerintah pusat, 6. Piutang bantuan kekayaan, 7. Piutang hibah, 8. Piutang pendapatan lainnya. Sedangkan piutang lainnya yang termasuk piutang lainnya adalah 1. Bagian lancar tagih jangka panjang. Pengakuan piutang. Untuk jurnalnya piutang pada pendapatan LO atau laporan operasional. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.